Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Tridi dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Tridi harap semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Di video kali ini, kita kembali membahas mengenai soal penilaian akhir semester atau PAS kelas 6 SDMI, tema 2 semester 1. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan apabila ada video terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soal PAS. Oke, baiklah adik-adik, ini adalah soal PAS tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan untuk kelas 6 semester 1. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan Indonesia adalah, arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan Indonesia adalah A. Memperkaya keragaman budaya, B. Meningkatkan bantuan dana dari negara lain, C. Mempercepat pembangunan di segala bidang, D. Memperkuat bangsa untuk menguasai bangsa lain. Nah, di sini ada persatuan dan kesatuan pembangunan Indonesia, adik-adik. Nah, arti pentingnya yaitu mempercepat pembangunan di segala bidang. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C, adik-adik. Oke. Kemudian soal yang nomor 2. Menggunakan kata-kata yang baik dan sopan dapat mencegah timbulnya yang A. persatuan, yang B. kerukunan, yang C. ketenangan, dan yang D. perselisihan. Nah, apabila kita menggunakan kata-kata baik, itu akan mencegah timbulnya perselisihan. Betul, nomor 2 jawabannya adalah option yang D. Lanjut ke soal yang nomor 3. Masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Berarti masyarakat ini menerapkan sikap, menghormati dan menghargai. Nah, menghormati dan menghargai ini merupakan sikap toleransi, adik-adik. Nah, sehingga masyarakat tersebut menerapkan sikap, ya betul sekali, yaitu option yang C, yaitu toleransi. Kemudian lanjut ke soal nomor 4. Sikap yang paling penting untuk membina kerukunan antar warga adalah sikap saling hormat-menghormati, adik-adik, yaitu adalah option yang B, yaitu toleransi. Nah, toleransi ini merupakan sikap saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 5. Salah satu sikap dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah, sikap menjaga keutuhan, yaitu yang A. bergotong royong menjaga keamanan lingkungan, betul. Kemudian yang B. berteman dengan teman dari daerah yang sama. Nah, kita harus berteman dengan teman yang berasal dari daerah lain juga, adik-adik. Kemudian yang C. berdemonstrasi menuntut hak pribadi. Nah, mendemonstrasi ini bukan merupakan sikap dalam menjaga keutuhan NKRI. Kemudian yang D. menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini juga bukan merupakan sikap dalam menjaga keutuhan NKRI, melainkan cinta produk dalam negeri, seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A, yaitu bergotong royong menjaga keamanan lingkungan. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Karangan bunga, 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam dalam karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Nah, maksud puisi tersebut adalah, pada puisi ini yaitu menceritakan peristiwa kedukaan, adik-adik, yaitu di sini ada pita hitam dalam karangan bunga bagi kakak yang ditembak mati tadi siang. Nah, sehingga maksud puisi ini yaitu menggambarkan peristiwa kedukaan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Lanjut ke soal nomor 7. Makna lambang kata pita hitam dalam puisi tersebut adalah tanda, di sini ada pita hitam, yaitu menandakan dalam situasi berduka, adik-adik, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C. Kemudian lanjut ke soal nomor 8. Bacalah puisi berikut ini. Setiap hari selalu dikunjungi, kau menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, baik bahan pangan maupun sandang. Semua untuk roda perekonomian. Puisi tersebut menceritakan keadaan titik-titik. A. Bank, B. Pasar, C. Stasiun, D. Terminal. Di sini ada bahan pangan. Nah, bahan pangan itu artinya bahan makanan, adik-adik. Dan juga ada sandang. Nah, sandang itu artinya pakaian. Kemudian tempat ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah, maka puisi ini menceritakan tentang keadaan, ya betul sekali, yaitu tentang keadaan pasar. Nomor 8 jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 10. Nano menanam apotek hidup di belakang rumah. Makna apotek hidup sesuai kalimat tersebut adalah, di sini ada apotek.
Nah, adik-adik, apotek itu merupakan tempat menjual obat-obatan, adik-adik. Sedangkan di sini ada menanam apotek hidup, sehingga menanam tanaman obat. Nah, jawaban yang paling tepat adalah option yang C, yaitu tanaman obat. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Ciri-ciri tumbuhan kaktus yang sesuai adalah, ciri-ciri tumbuhan kaktus itu yang pertama hidup di daerah kering, kemudian memiliki akar yang panjang yang digunakan untuk membantu mencari air, kemudian memiliki batang yang tebal, kemudian permukaan daunnya itu runcing kecil dan hidup di daerah yang kering. Sehingga dari option ini yang paling tepat itu adalah yang option A, yaitu memiliki akar yang panjang yang digunakan untuk mencari air. Kemudian lanjut ke soal nomor 12. Cara bertahan hidup tanaman eceng gondok yang benar adalah, eceng gondok itu merupakan tumbuhan air adik-adik, yaitu hidupnya di air. Nah, yang A, hidup di lingkungan kering. Nah, ini bukan adik-adik. Kemudian menumpang pada pohon lain. Nah, jadi tumbuhan eceng gondok ini bukan merupakan tumbuhan parasit. Kemudian yang ketiga, mengapung di permukaan air. Ya, jadi tanaman eceng gondok itu memiliki batang yang berongga sehingga dapat mengapung di permukaan air. Kemudian akarnya menjangkau dasar air. Jadi akar dari eceng gondok itu tidak menjangkau dasar air adik-adik sehingga bisa mengapung. Nah, jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Lanjut ke soal nomor 13. Pohon ketapang menyesuaikan diri dengan cara meranggas saat musim kemarau. Tumbuhan yang beradaptasi dengan cara yang sama adalah, di sini ada meranggas. Meranggas itu artinya menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan di saat musim kemarau agar tidak kekeringan adik-adik. Nah, tanaman yang juga menggugurkan daunnya ketika musim kemarau itu adalah tanaman jati. Sehingga nomor 13 jawabannya yang option D. Lanjut soal nomor 14. Cara belalang sembah menyesuaikan diri dengan tempat yang sesuai dengan kondisi tubuhnya, yaitu disebut titik-titik. Nah, belalang sembah itu bisa menyesuaikan dirinya sesuai dengan lingkungannya berada adik-adik, sehingga sulit dibedakan antara daun ataupun belalang itu sendiri. Nah, jadi belalang sembah itu dapat berkamuflase, yaitu mengikuti bentuk dari lingkungannya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang option A. Di sini ada autotomi. Nah, autotomi itu biasanya dilakukan oleh cicak, yaitu dengan cara memutuskan ekornya agar dapat melindungi diri dari predatornya. Kemudian ada mimikri. Nah, mimikri itu adalah kemampuan mengubah warna yang dilakukan oleh bunglon yang juga tujuannya untuk melindungi diri dari musuhnya. Kemudian di sini ada fisiologi. Nah, fisiologi itu merupakan adaptasi berupa fungsi kerja organ tubuh agar dapat bertahan hidup adik-adik. Sehingga jawaban yang paling tepat nomor 14 ini adalah yang option A. Lanjut ke soal nomor 15, bentuk paruh burung berbeda-beda sesuai jenis makanannya. Pernyataan tersebut merupakan bentuk adaptasi titik-titik. Kita perhatikan di sini ada bentuk paruh burung. Nah, bentuk paruh burung itu dapat kita lihat adik-adik. Jadi, apabila adaptasi yang dilakukan oleh hewan, apabila bisa kita lihat, itu disebut dengan adaptasi morfologi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah option yang B. Nah, di sini option A ada tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu adalah bentuk penyesuaian diri makhluk hidup berupa tingkah lakunya, adik-adik. Yaitu contohnya seperti cicak memutuskan ekornya. Jadi itu merupakan contoh adaptasi tingkah laku. Kemudian di sini ada autotomi, yaitu seperti tadi cicak memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian ada fisiologi, yaitu bentuk adaptasi fungsi kerja organ tubuh agar dapat bertahan hidup. Jadi contohnya itu sapi menggunakan enzim selulase untuk membantu mencerna serat yang ada di rumput. Seperti itu adik-adik. Kemudian lanjut ke soal nomor 16. Cara adaptasi unta agar dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama tanpa meminum air di gurun adalah, kita perhatikan option yang A, memiliki katup penutup lubang hidung. Nah, memiliki katup penutup lubang hidung ini pada unta berfungsi agar terhindar dari masuknya pasir yang ada di gurun, adik-adik. Kemudian yang B, memiliki bulu mata panjang dan tebal, itu fungsinya untuk menangkal pasir dari tiupan angin agar tidak terkena mata unta. Kemudian yang C, memiliki bantalan yang tebal di kaki. Nah, itu berfungsi agar unta dapat bertahan dari panasnya gurun pasir. Seperti itu. Kemudian yang D, terdapat punu atau cadangan lemak, yaitu agar dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama tanpa meminum air di gurun, adik-adik. Nah, sehingga unta dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama tanpa meminum air di gurun itu karena terdapat punuk atau cadangan lemak ini, adik-adik. Sehingga nomor 16 jawaban yang paling tepat adalah option yang D.
Kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu ekolokasi adalah kemampuan yang dimiliki kelelawar untuk mengetahui arah terbang dengan menggunakan titik-titik. Nah, jadi ekolokasi itu merupakan kemampuan kelelawar untuk terbang di malam hari dengan bantuan bunyi, adik-adik. Oke, jawaban nomor 17 yang paling tepat adalah option yang B. Lanjut ke soal nomor 18, sikap para pejuang kemerdekaan yang harus kita teladani adalah yang A, berdebat dalam memilih pemimpin bangsa, itu bukan adik-adik. Kemudian yang B, mengutamakan pendapat generasi tua. Nah, meskipun tua ataupun muda, kita harus tetap mengutamakan semua pendapat dari semua kalangan. Kemudian yang C, bersatu dalam semua perbedaan. Nah, apabila kita sudah bersatu dalam semua perbedaan, maka kita akan mencapai kemerdekaan. Kemudian mengunggulkan daerah masing-masing. Nah, ini kurang tepat adik-adik. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 18 itu adalah option yang C. Lanjut soal nomor 19, perjuangan berikut yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan adalah yang A, perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura. Nah, perlawanan ini merupakan perlawanan untuk meraih kemerdekaan adik-adik. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah untuk mempertahankan. Kemudian yang B, pertempuran Surabaya oleh arek-arek Surabaya melawan kembalinya bangsa asing. Nah, jadi ini merupakan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu kembalinya bangsa asing. Kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, ini juga merupakan perlawanan untuk meraih kemerdekaan. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk mempertahankan kemerdekaan itu adalah option yang B. Lanjut soal nomor 20, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Pernyataan tersebut merupakan salah satu isi dari titik-titik. Oke, di sini ada konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar itu isinya Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, berarti ini bukan. Kemudian selanjutnya yang B, perjanjian Romroyen. Nah, perjanjian ini yaitu berisi pernyataan kesediaan berdamai antara kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Belanda. Nah, ini juga bukan merupakan perjanjian secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian berikutnya di sini ada perjanjian Linggarjati. Nah, perjanjian Linggarjati ini berisi pengakuan Belanda atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian yang terakhir ada perjanjian Renville, yaitu isinya Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Oke, sesuai dengan pertanyaan, yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura adalah isi dari perjanjian Linggarjati. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Lanjut soal berikutnya. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan contoh perlawanan Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dalam rangka. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api ini merupakan bentuk perlawanan yaitu dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah option yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, maka di Semarang didirikan? Ya, betul sekali, yaitu Monumen Tugu Muda. Nomor 22 jawabannya yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Pola lantai yang digunakan dalam gambar tarian berikut adalah, di sini adalah tarian kecak. Nah, tarian kecak itu menggunakan pola lantai melingkar. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, di sini ada horizontal. Nah, pola horizontal itu seperti ini adik-adik. Kemudian di sini ada pola lantai melingkar, kemudian ini pola lantai diagonal, dan ini pola lantai vertikal. Lanjut ke soal nomor 24. Tari serimpi adalah contoh tarian yang berasal dari daerah. Tari serimpi itu berasal dari Jawa Tengah adik-adik. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Nah, di sini ada Jawa Barat. Nah, tarian dari Jawa Barat itu adalah Jaipong, adik-adik. Kemudian selanjutnya, di sini ada Jawa Timur. Nah, salah satu contoh tarian yang berasal dari Jawa Timur itu adalah Reog Ponorogo. Kemudian, tarian dari Sumatera Selatan itu salah satunya adalah Gending Sriwijaya. Nah, jadi itu adalah tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah. Lanjutnya yaitu ada tari lego-lego, adalah tarian adat Alor yang mempunyai makna titik-titik. Tari lego-lego. Nah, tarian lego-lego ini mempunyai makna persatuan adik-adik. Nah, jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Pola lantai tari ada bermacam-macam. Pola lantai horizontal adalah, di sini ada pola lantai horizontal. Di sini ada pola lantai horizontal.
Nah, pola lantai horizontal itu adalah seperti ini adik-adik. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah lurus ke depan atau ke belakang. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Lanjut ke soal berikutnya, tari berikut yang berasal dari daerah Jawa Barat. Tarian yang berasal dari Jawa Barat itu adalah tari jaipong. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, di sini ada tari tanduk majeng. Nah, tari tanduk majeng itu berasal dari daerah Jawa Timur. Kemudian yang kedua di sini ada tari gambyong. Nah, tari gambyong itu berasal dari Jawa Tengah. Kemudian ada tari beskalan. Tari beskalan itu berasal dari Jawa Timur juga, adik-adik. Oke, jadi tarian yang berasal dari Jawa Barat itu adalah tari jaipong. Oke, baiklah adik-adik, demikian pembahasan soal PAS atau penilaian akhir semester 1 untuk kelas 6 tema 2 yang bisa Kak Tridi sampaikan. Semoga apa yang Kak Tridi sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan soal mengenai penilaian akhir semester. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan apabila ada video terbaru dari channel ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Kak Tridi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.